Jika berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Saya juga sebagai masyarakat menyoroti 3 hal yang sering dilakukan Ono Surono semenjak jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ngomongin KDM, yang kedua nyerang KDM, yang ketiga nyinyirin KDM. Kamari jadi rame teh kunaon majarkeun dititah ku Mang Ono padahal henteu nya padahal jadi gitu. ngawar kan terus ku Pak Ono teh. Nalika video pertama nyebutkeun dititah ku Mang Ono. Diklarifikasi ku Om J dititah ku Mang Ono. Pas aya Bapak Aing nyebutkeun ku Mang Ono. Ari ayeuna didatangan ku anak buah Mang Ono. Mang Ono mah teu nitah. Keheula ieu. Siapkan tempat relokasi, rumahnya saya bangunkan. Aku naon ieu ngomong ka mana? Kan itu Pak Ono piwarang teh cepat. Udah kaitan urang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Bikin kaget. Pak Ono Surono sebut Kang Deddy Mulyadi kerjaannya hanya bagi-bagi duit, hanya marah dan nangis. Kang Deddy Mulyadi sibuk ngurusin rakyat. Pak Ono Surono malah sibuk ya ngurusin Kang Deddy Mulyadi. Nah ini nama Pak Ono Surono ini mulai muncul kembali ya setelah blundernya nih, setelah viral blundernya Kades Pasir Munjul ya, yang menurutku itu sangat bikin lucu ya dan bikin tertawa terbahak-bahak ya. Oke, jadi seperti apa videonya? Daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Jika berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Nah makanya coba Pak M bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Dan saya juga sebagai masyarakat menyoroti 3 hal yang sering dilakukan Ono Surono semenjak jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ngomongin KDM, yang kedua nyerang KDM, yang ketiga nyinyirin KDM. Sama seperti anggota dewan lainnya yang tidak suka kepada KDM. Jadi jika kalian ingin followernya naik seperti Ono Surono, 3 hal yang harus kalian lakukan. Ngomongin KDM, nyerang KDM, dan nyinyirin KDM. Dan itu pekerjaan Ono Surono sejak menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tuh ya abdi nuju sareng Pak Lurah. Pak Lurah. Punten. Ya. Kamari jadi rame teh kunaon majarkeun dititah ku Mang Ono padahal henteu nya Padahal jadi gitu. ngawar kan terus ku Pak Ono teh. Naon teh jasa nu can ka dieu kan kami dijelaskeun kitu. Da abi mah teu naon teh nganyalahkeun kitu nya. Teu aya nu disalahkeun. Teu aya nu disalahkeun kitu ka dieu mah spontan gitu. Kan baper meureun teh kumaha. Katuh teu apa kumaha nanya. Abdi ge diramekeun nya sawios. Keheula ieu teh lurah silung teh kumaha kitu ya teh nya. Nalika video pertama nyebutkeun dititah ku Mang Ono. Diklarifikasi ku Om J dititah ku Mang Ono. Pas aya Bapak Aing nyebutkeun ku Mang Ono. Ari ayeuna didatangan ku anak buah Mang Ono. Mang Ono mah teu nitah. Keheula ieu. Lain kumaha sih konsepnya tak Lurah? Kaditu ngomong henteu dititah, kadi ngomong dititah, kadi ngomong dititah, kadi ngomong teu dititah. Lieur aing ngabandunganana ieu Lurah. Silung teh kumaha kitu teh? Aduh, ampun. Lah ya ini Pak Kades ini gimana sih ngomongnya kok berubah-berubah? Mungkin Pak Kadesnya takut ya karena kaditu salah, kadieu salah. Kemarin waktu diklarifikasi sama Om Zen katanya
Mang Ono Surono yang nyuruh. Lo kok sekarang udah beda lagi ya. Lieur Bapak Kades teh kunaon Pak meni siga nu sieun. Jadi kalau kita lihat dari raut wajahnya Pak Kades ini sepertinya Pak Kadesnya tertekan mungkin ya karena takut mungkin nanti ada yang nyerenteng mungkin ya. Nah, setelah video ini nih ada lagi nih video klarifikasi dari Bapak Kades nih Pasir Muncul nih. Seperti apa videonya? Oke, kita simak bareng-bareng video berikut ini. Saya mau nanya, di media sosial kan ramai ya? Apakah benar Pak Lurah disetting sama Pak Ono itu? Tidak, sebenarnya tidak. Pak Ono itu cuman silakan menyampaikan, silakan apa yang mau disampaikan ke Bapak Gubernur itu saya tidak disetir oleh siapapun, nama Pak Ono pun nama siapa, itu dari hati nurani saya karena saya dalam keadaan panik karena musibahnya sangat besar. Yang terbaru lagi klarifikasi lagi. Sekarang mah langsung Pak Lurah Pasir Munjulnya yang suruh ngomong klarifikasi. Tapi gini ya Pak, Bapak mau nyuruh Pak Lurahnya langsung ngomong juga, menolak gitu, mengelak ibaratnya gitu, mengelak perkataan dia yang kemarin-kemarin. Emang dipikirnya warga Jawa Barat sekarang itu, masyarakat Indonesia tuh masih kayak boneka-boneka zaman dulu gitu, tiba ngangguk-ngangguk, oh iya gitu. Kagak, udah pada pintar, sekarang mah udah pada pintar coy, udah pada pintar. Modelan emak-emak kayak buah gini juga nih, yang tukang goreng, tukang ngulek-ngulek doang di dapur gitu kan, bapak-bapak, aki-aki, si Edo, si Iroh, udah pada pintar. Udah pada bisa, udah pada mengerti terkait pakar ekspresi, terkait pakar gerak tubuh gitu. Udah pada bisa, udah pada ngerti ya. Itu tuh si Bapak klarifikasi kayak begitu. Kasihan banget gue sama Pak Lurah Pasir Munjul ini. Kenapa gue kasihan? Penuh banget sama tekanan dia klarifikasinya. Bener. Kayaknya mah di depannya dia mungkin ini mas ujonnya gue sambil ngevideoin tuh Pak Lurah, dia sambil megang ketapel kali, sok lu katanya kalau kagak ngikutin skenario gue ketapel, lu katanya gue ketapel begitu kali ya. Makanya dia kan sambil gimana gitu tangannya juga gitu kan. Ngomongnya itu sambil bener-bener tertekan dia. Panik, menekankannya itu panik. Kalau kagak salah kata-kata panik itu keluar dari ucapan si Bapak yang kemarin klarifikasi di mobil yang pakai baju denim deh. Ya kan? Yang pakai baju lepis denim. Dia kan ngomong ya, mungkin karena panik katanya begitu kan. Beneran sekarang Pak Lurahnya klarifikasi ya karena saya panik aja gitu, terkena musibah besar gitu kan. Kalau emang klarifikasi Pak Lurah itu benar, harusnya kemarin juga pas saat disambangi oleh Om Jen beserta seksi-seksinya tuh, harusnya dia ngomongnya juga sama kayak begitu, kayak yang klarifikasi sekarang. Kalau emang benar sesuai dari hatinya begitu, ya kan? Buktinya saat dia ditanyai di kontennya siapa Om Jen, dia kagak ada tuh dari raut wajah dan ekspresi merasa tertekan, dengan santai dia ngomong disuruh Pak Ono gitu. Ya, nggak ada tertekan, beda dengan klarifikasi yang sekarang ini, penuh dengan tekanan. Kasihan banget. Lagian atau si bapaknya juga ya, ini nih si bapak yang kemarin klarifikasi di dalam mobil. Lu main nge-upload kayak begitu ibaratnya. Sekarang gini, lu kan Pak sebagai wakil rakyat dan mengunjungi lokasi yang terdampak musibah. Harusnya lu tuh bertanya begini, mungkin di belakang lu udah bertanya, adakah misalkan pemerintah daerah yang sudah kesini, sudah menangani gitu kan. Mungkin misalkan bupatinya sudah menangani, ada nih bupatinya udah kesini, udah menangani dan sudah memberikan solusi yaitu relokasi. Ya udah gitu, lu tinggal ngomong aja. Kalau sebagai wakil rakyat yang baik, lu tinggal ngomong aja, oh iya alhamdulillah syukur kalau begitu, kalau memang sudah ditindaklanjut oleh bupati. Nggak usah sih itu menggiring-giring opini. Sok Pak sambil megang kamera begini ya, ayo Pak, apa yang mau diberikan tanggapannya kepada Gubernur Jawa Barat, ibaratnya begitu kan. Akhirnya dia ngomong lah, ngapain sih selalu nyolek-nyolek Pak Deddy Mulyadi, lu teh kenapa Bapak itu hutan rimba, kenapa? Kagak seru gitu kalau kata nyolek Pak Deddy, Aduh ampun Gusti. Alah, apa-apa dicolek Pak Deddy, nyampe klarifikasi yang kemarin di dalam mobil aja ujung-ujungnya Pak Deddy lagi baik, katanya yang sensi. Lah, siapa yang sensi? Pak Deddy apa lu yang sensi? Pak Deddy kagak ada di video klarifikasi si Bapak tersebut. Ujung-ujungnya mah kekeh Pak Deddy yang dicolek-colek, yang dibawa-bawa. Ampun heran gua. Udah lu kagak usah nyuruh-nyuruh itu Pak Lurah klarifikasi. Kagak ada yang percaya lagi udah sama lu, kagak ada. Udah, bye. Ada anggota dewan terhormat anu gondrong dan musuh-musuhnya Bapak KDM secara politiknya. Orang nyaho cara mainna geus kabaca kurang. Jadi kieu di mana aya masalah pasti di
kokomporan, pasti di Bener. papanasan. Ya, sapaneta mah lain kekurangan duit, kekurangan legitimasi dan validasi, kekurangan suara. Ingat Mang Gondrong teh yang nyalonkan jadi gubernur tadi teh. Nah, aina teh jadi nempel we nih ka Bapak aing teh. Makanya buat Bapak Kades atau Bapak Lurah yang lain, iya strategina musuh Bapak aing teh siga kieu dengekeun. Kita di kokomborana kieu cenah. Eta tinggal di kampung sebelah. Ya situasina siga kieu. Nepi ka ayeuna gitu ieu turun-turun dan lain-lainnya. Tah Pak Kades Pak Lurah, KDM mah turun kalau udah viral. Terus naon fungsina bupati coba? Contoh nu di Pasir Muncul. Manya tengah arti keneh. Eta Om Zen itu kepanjangan tangannya Kang Dedi. Di mana ada sesuatu dengan Purwakarta, pasti kadeule atuh ku Bapak aing mah. Padahal Pak KDM teh lagi memproses lewat Bapak Bupati, lewat Ibu Bupati. Jadi di saat Bapak aing bekerja, ieu wakil rakyat teh, ieu nu boga kepentingan politik teh, manfaatkeun warga anu teu sabaran. Manfaatkan warga anu polos dengan cara melenyapkan aspirasi untuk Kang Dedi. Tujuanna naon? Ame Kang Dedi teka pilih deui kitu. Jahat teu nu kitu. Jahat. Orang mah blak-blakan we, ya hampura ya musuh-musuh Kang Dedi. Secara politiknya main Anda tuh nggak membangun. Kalau Anda mainnya mau fair, sok atuh maneh nyumbang ai maneh beunghar mah. Sok atuh maneh bantuan oge eta para bupati. Saling membangun, lain saling menjatuhkan. Nyawa si teh orang teh satu saudara, satu tumpah darah orang Sunda, orang Indonesia. Banyak gitu sih. Tengah tidak aing mah. Dan akhirnya nama Mang Ono Surono muncul kembali setelah viralnya video Bapak Kades Pasir Muncul tuh yang ngomongnya sering berubah-berubah ya. Kemarin ditanyain sama Om Zen, ngomongnya iya disuruh sama Bapak Ono. Itu kemarin ditanya lagi sama anak buahnya Pak Ono. Bukan. Ini ada video lagi nih. Nih, video selanjutnya ya setelah video ini. Ini nih, Bapak Kadesnya ditanya langsung ya sama Kang Deddy Mulyadi. Dia jawabnya sekarang itu, iya katanya disuruh sama Bapak Ono. Oke, jadi seperti apa videonya? Kita langsung menuju ke video berikut ini. Saya Lurah ya. Nah iya tah Lurah nah iya. Hah? Ngomong naon Lurah? Ngomong naon? Ngomong hayang ditempok. Ke sebentar. Nih Pak Lurah nih saya tanya ke Pak Bupati. Ya. Pak Bupati waktu peristiwa saya telepon nggak? Telepon. Saya telepon. Setelah peristiwa telepon apa kata saya waktu itu langsung? Masyarakat. Fungsikan, siapkan tempat relokasi, rumahnya saya bangunkan. Aku naon ini ngomong ke mana? Kan itu Pak Ono piwarang teh cepat. Udah kaitan orang mah. Cek Lurah goreng. Aing tengah dengar aspirasi Lurah. Ya. Jadi begini Pak Kades, kenapa yang Purwakarta saya tidak langsung turun? Pertama, saya ini memimpinnya di Purwakarta. Jangan sampai ada pemahaman orang, gubernur teh nguruskeun Purwakarta wae. Nya bikin ngertos. Kan kudu nguruskeun Sukabumi. Purwakarta mah aing geus percaya bupatina alus. Kulantaran nggak percaya bupatina alus, ya sudah cukup sama bupati diurus. Saya kan keadaan panik, keadaan musibah. Jadi bagaimana paniknya apa itu? Paniknya pusing, pas saya sampai ngedrop, pas sampai ke darah tinggi. Bapak pusing karena masalah apa? Karena musibah. Sampai darah tinggi. Jadi akibat musibah, jadi ngomong kaditu kadieu. Pusing. Liar Pak, saya itu Pak mikirin Jawa Barat nggak pusing Pak. Yang pusing tuh saya mikirin Bapak, saya Dia mikirin sini ke Kades karena ada musibah di sini. Oh, saya mah mikirin Jawa Barat, gampang kecil. Anu pusing mah mikirin Lurah ieu we. Bapak kan udah kekuasai se-Jawa Barat. Mudah-mudahan ke RI. Geus RI mah Pak Prabowo. Nanti ke depannya Pak. Kadang ulah jauh teuing ka hareup lah bising. Ieu salah lengkah. Ayeuna we nguruskeun Pasir Muncul kumacanana beres. Nah, gitu. Kalau sini beres 20 juta. Lurah imana rugrug da? Di mana imana? Sarua kena musibah. Oh, teu tulus ah. Aku naon ieu ngomong ka mana? Kan itu Pak Ono piwarang teh cepat. Udah Ono deui. Aduh. Ini
Ini saya sudah dengan Bapak Kades Pasir Munjul dan seluruh warga Pasir Munjul yang ada di GOR pengungsian. Kemudian kita hari ini mengambil keputusan. Keputusannya adalah mereka direlokasi. Kampungnya sudah disiapkan 1,5 hektar. Nanti dibangunkan rumahnya. Selama kampungnya dibangun, rumahnya dibangun, mereka untuk disiapkan kontrakan. Per kepala keluarga disiapkan 10 juta. Untuk biaya kontrak, biaya makan selama pembangunan rumah baru. 1 juta. Beres. Karunya BPPD aing di dia wae. Oh, capean ya. Biar semua orang bisa ngurus tugasnya masing-masing. Ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tepat serta terukur. Oke? Bagaimana Bapak Lurah setuju? Setuju. Bapak Lurah mau direlokasi? Ya. Sok atuh nuhun, alhamdulillah ya. Nah, besok uangnya dibagikan di pendopo ya. Jam 10 uangnya dibagikan. Oke? Yes? Ada siap mesti bayar 10 juta ulah di diwae. Ya. Oh, indah ulahnya. Oke, ayo nuhun sadayana. Aya tuh pamimpin anu geus digogoreng tapi malah dibales ku mere duit. Eueuh kan, saukur bapak aing nu bisa kitu mah. Jadi kades Pasir Munjul ini udah dikasih uang sama KDM 20 juta. Padahal sebelumnya dia sudah memframing KDM seolah-olah dia itu tidak peduli dengan masyarakat yang direlokasi. Dan solusi yang ditawarkan oleh KDM adalah membangun ulang kampung baru ya. Dan juga bangunannya tentunya rumahnya dibangunkan. Dan sebelum rumahnya itu jadi, masyarakat ini diberikan uang semacam uang tunggu ya, sebesar 10 juta. Dan gak usah diam di pengungsian, jadi disuruh ngontrak aja terserah di mana gitu. Mau tinggal dulu sama saudara-saudaranya atau gimana, intinya enggak di tempat pengungsian. Ya memang apa ya, solusi yang ditawarkan itu memang selalu menyenangkan lah gitu buat masyarakat. Jadi setiap masyarakat yang direlokasi itu pasti tenang dan senang kalau direlokasinya sama KDM. Ya tentu ada yang gak senang. Mereka-mereka yang tidak tahu aturan dan sombong, pasti mereka gak senang saat direlokasi sama KDM. Ya kan? Hiduplah Bapak Aing. Aduh, sampai nangis ya ngetawain kadesnya Pasir Munjul. Kemarin ngomong katanya bilang Mang Ono yang nyuruh. Terus diklarifikasi lagi di akunnya Mang Ono. Katanya bukan Mang Ono yang nyuruh. Sekarang giliran udah ketemu Bapak Aing. Lah kok ngomong lagi katanya Mang Ono deui, Mang Ono deui. Ari Bapak kunaon cager Pak. Aduh, si Bapak meureun kaluhur mentok, handap mentok. Jadi we bingung. Lieur nyapanya. Erek ngaku mau Mang Ono anu nitah, tapi pasti bapaknya juga ya takut ya, tertekan ya. Sekarang di depannya Kang Deddy Mulyadi, beliau ini ngomong katanya, iya yang nyuruh Mang Ono. Aduh Bapak, aduh kunaon adik Bapak ngomong teh meni balelol pelin plan we Bapak teh. Kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jawa Barat istimewa. Hah? Gubernur Jawa Barat fokus ngonten? Kalau Gubernur Jawa Barat fokus ngonten, Anda saya bilang fokusnya sama duit mulu. Fokusnya sama dana hibah mulu. Segala ngomong di anak tirikan sama Kang Deddy Mulyadi. Kemarin-kemarin kemana aja kalian? Pada kenyang sama dana hibah yang segitu banyaknya, puluhan miliar, ratusan miliar. Pada diem aja, nggak bikin Jawa Barat jadi istimewa. Kan katanya kalau pondok pesantren adalah pilar utama membangun Jawa Barat istimewa. Lah, dari dulu kalian pada kenyang, pada dapat dana hibah banyaknya, Jawa Barat masih gini-gini aja. Lah sekarang
Dana hibah dipangkas ya, ingat dipangkas bukan di stop. Misalkan nih kalian punya pondok pesantren yang dapat dana hibah tuh 10 miliar, sekarang cuma dapatnya 100 juta, itu pun sesuai kebutuhan, begitu. Kan dulu mah kagak, yang punya yayasan atau pondok pesantren yang punya akses politik di Jawa Barat dapatnya banyak, sementara yang pondok pesantren yang kecil-kecil nih, yang kagak punya akses politik ya dapatnya kecil, terus bahkan kagak dapet. Sekarang diadili nih sama Bapak Aing, pondok pesantrennya yang sesuai kebutuhan, jangan lu mulu, sementara infrastruktur di jalan lu pada butut, pada jelek, sementara dana hibah sampai ratusan miliar, bahkan mencapai 3 triliun. Uset, dia enak bener itu. Makanya sekarang mah jangan memprovokasi rakyat Jawa Barat soal isu agama, udah nggak mempan sekarang. Emang dulu diprovokasi soal agama kita langsung turun ke jalan, langsung demo, takbir. Kagak zamannya sekarang mah, cerdas. Terutama sebagai dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat, kami nih rakyat Jawa Barat, gua nih sebagai warga Jawa Barat tahu semua. Oh ternyata dana hibah itu banyak yang dikirim ke Garut, ke Tasik tuh paling gede tuh. Karena apa? Di Tasik dan Garut. Karena punya akses politik, begitu. Dan gue bingungnya Mang Ono ini setiap turun ke lapangan kemarin yang ke Purwakarta memprovokasi Kades, suruh klarifikasi, suruh ngomong, bikin gaduh. Setelah sekarang ini juga bikin gaduh lagi turun ke pondok pesantren. Harusnya tuh Mang Ono tuh ngapain di situ? Kan Mang Ono juga wakil ketua dewan DPRD Jawa Barat, harusnya bantu. Ngapain sih suruh ngomong buat memprovokasi Kang Deddy Mulyadi mulu? Seakan-akan tuh Kang Deddy Mulyadi mulu yang disalahin, apa-apa lapor Kang Deddy Mulyadi. Padahal Mang Ono juga ke situ kan sebagai anggota dewan, wakil rakyat, harus bantu dong. Jangan memprovokasi mulu nih Mang Ono nih. Bener-bener dah kemarin diem enak saya, sekarang bikin gaduh mulu Mang Ono nih. Nah kalau menurut Mamang itu omongan si Pak Kiainya disetting gak? Ya kalaupun disetting bagus dong jadinya. Bagus apanya sih Mang? Ya berarti Bang Ono hebat. Hebat. Ternyata dia punya bakat terpendam, ya. Bakat apa Mang? Jadi sutradara. Jadi sutradara. Ya kan kemarin dia udah mengarahkan dialognya Kades Pasir Munjung. Bagus dia mengarahkan dialog. Ini juga dia mengarahkan dialog. Ada perwakilan Bapak Kiai. Oh gitu. Nah, ada bakat jadi sutradara. Cocoknya jadi sutradara apa? Dia cocoknya main film misteri. Judulnya Misteri Penyaluran Dana Hibah. Sampai sekarang masih misteri. Tapi kalau dia bikin film misteri kasihan juga ya. Banyak soalnya misteri yang harus difilmkan sama dia. Nah, emang banyak Mang? Ya kayak misalnya satu lagi misteri utang BPJS ya gitu. Atau bisa dikombinasikan antara dana hibah sama utang BPJS. Jadi misteri anggaran yang tertukar. Tapi bukannya film misteri mah film hantu Mang, setan-setanan? Bukan lah. Saya mah taunya film misteri itu hantu. Itulah salahnya orang-orang di Indonesia. Salah bagaimana? Kalau film yang hantu-hantuan, setan-setanan, itu mah masuknya kategori horor, bukan misteri. Oh iya. Kalau misteri mah film yang sulit diungkapkan, fakta yang sulit diungkapkan, itu misteri, bukan horor. Tapi kalau si Mang Ono jadi sutradara film horor, hantu-hantuan gitu, setan-setanan cocok nggak? Atau kalau film hantu-hantuan, setan-setanan mah kayaknya kurang cocok, Mang Iwan. Emang kenapa Mang kurang cocok? Ya kan Mang Iwan tahu nih, tugasnya setan itu apa? Apa coba Bang? Yaitu membujuk orang-orang untuk berbuat dosa. Iya benar itu. Nah berarti kalau jenis filmnya kayak begitu, Mang Ono nggak cocok untuk jadi sutradara. Terus cocoknya jadi apa? Dia cocoknya jadi pemeran utama. Jadi setannya gitu. Aduh. Oke, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, ini aku akan mengomentari sedikit ya, terkait video-video atau cuplikan-cuplikan video yang barusan kita lihat ini. Akhirnya Mang Ono kena lagi ya. Mang Ono namanya setelah beberapa minggu ini mulai redup, mulai tenggelam, akhirnya muncul kembali. Mang Ono deui. Akhirnya Mang Ono kena lagi kan. Ya gimana nggak kena lagi. Mang Ono senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi. Udahlah Mang, daripada senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi, lebih baik Mang Ono urusin kerjaannya sendiri. Kalau enggak ya bantu-bantu masyarakat yang membutuhkan sana loh.
Lagian kan Mang Ono sebagai wakil ketua DPRD ya, harusnya ya bisa lah ya. Masa iya ini mah apa-apa Kang Deddy Mulyadi, apa-apa Bapak Aing, apa-apa Gubernur Jawa Barat. Harusnya Mang Ono juga dong, ayo dong turun Mang, ayo dong lebih kerja keras lagi. Dan sama-sama kolaborasi bersinergi agar membangun Jawa Barat menjadi lebih istimewa. Bukannya malah sindir sana, sindir sini, terus malah aduh ini seakan-akan Mang Ono ini malah mempengaruhi Kades Pasir Muncul ya untuk sudutkan Kang Deddy Mulyadi. Nah, setelah kemarin diklarifikasi oleh Om Zen, ternyata Bapak Kadesnya kan ngomong, iya anu nitah teh Bapak Ono. Terus selanjutnya ketika beliau ini di video lagi oleh anak buahnya Mang Ono, kita bisa lihat di VT-nya Mang Ono ya, itu katanya iya bukan Pak Ono Surono. Setelah bertemu dengan Bapak Aing, ngomong lagi katanya, iya Mang Ono yang nyuruh. Aduh Bapak mungkin Bapak Lurahnya itu saking cemasnya gitu ya, dan mungkin Bapak Lurahnya itu serba salah. Kade itu salah, kade salah. Kalau kapentok, kahandap kapentok. Makanya liar gitu loh. Katanya Mang Ono kemarin, ya mungkin Bapak Lurahnya itu panik, ketakutan, mungkin panik gara-gara bencananya itu besar. Akhirnya dia klarifikasi juga, katanya ketakutan, katanya panik gitu katanya. Karena baru kali ini nih mendapatkan musibah yang sangat besar gitu. Aduh. Kita itu masyarakatnya sudah nggak bisa dibohongin ya. Ya, walaupun kebanyakan yang nonton video ini ya bapak-bapak mungkin ya, atau ibu-ibu, tapi kan ya nggak bisa dibohongin lah. Masa iya kita aja sudah bisa membaca dari mimik wajahnya Bapak Kades atau dari cara dia ngomong aja sepertinya tertekan ya beliau ini. Makanya ngomongnya aja sampai blunder gitu loh, sampai pelin-pelan. Ngomong kemarin kayak gitu, sekarang kayak gini. Jadi berubah-berubah gitu loh ngomongnya. Mang Ono. Akhirnya kan gara-gara videonya Bapak Kades yang viral ini, ya Kades Pasir Muncul ini akhirnya muncul lagi ya namanya Mang Ono Surono. Setelah beberapa minggu ya, atau beberapa, kalau bulan mah nggak ada, setelah beberapa minggu ya, namanya Mang Ono ini mulai redup dan tenggelam, akhirnya muncul lagi. Kemarin ribut-ribut masalah dana hibah. Sekarang ini ribut lagi. Aduh. Jadi gimana ya, menurutku yang mending sudah aja lah, bareng-bareng gitu loh. Kerjasama sama pemerintah Jawa Barat, bukannya malah Mang Ono. Seharusnya Mang Ono ini menjadi tauladan lah ya, menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Jawa Barat. Ya siapa tahu loh Mang, kan nggak tahu ya nanti selanjutnya Mang Ono ini bisa menjadi gubernur Jawa Barat, kan nggak tahu, siapa tahu. Karena kemarin kan kita tahu sendiri Mang Ono kan gagal ya jadi gubernur Jawa Barat. Ya siapa tahu kan setelah Kang Deddy Mulyadi Mang Ono yang jadi gubernur. Makanya Mang mulai sekarang ini perbaiki kinerjanya, terus perbaiki sikapnya, pokoknya semua diperbaiki, terus kolaborasi, terus kerjasama lah sama Kang Deddy Mulyadi. Jangan sindir sana, sindir sini. Waduh Mang, menurutku itu udah nggak etis sekali. Oke, mungkin segitu saja untuk video di kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dan nantikan uploadan video dari kami selanjutnya.